Ada tiga macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Anda mungkin sering mendengarkan pembagian tauhid seperti ini ya. Nah, di video kali ini kita akan kupas habis-habisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas secara mendalam mengenai pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Pembagian tiga tauhid ini sebenarnya tidak dikenal ya oleh ulama-ulama salaf terdahulu, apalagi zaman Nabi dan sahabat. Nabi tidak pernah mengatakan bertauhidlah kalian dengan tiga pembagian tauhid ini. Jadi bisa dipastikan pembagian tauhid ini adalah bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena orang yang pertama kali memperkenalkan pembagian ini bukan ulama salaf, tapi Ibnu Taimiyah. Kemudian dipopulerkan kembali oleh muridnya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, pengikut-pengikutnya inilah yang biasa kita kenal dengan istilah Wahabi atau sering juga dikenal dengan istilah Salafi. Meskipun sebenarnya ulama-ulama yang mereka rujuk itu, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, bukan ulama salaf ya. Sehingga kalau kita mendengarkan penjelasan tentang tauhid dengan tiga pembagian ini, maka hampir bisa dipastikan mereka adalah Wahabi atau Salafi secara penamaan. Karena memang inilah yang menjadi dasar utama pemikiran mereka. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa sih yang dimaksud tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kenapa sih pembagian tauhid ini malah ditentang oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Oke, sudah siap kotanya? Tonton sampai habis ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan follow akun media sosial saya di bawah ini ya. Nah, kita bahas. Yang pertama, mengenai pembagian tiga tauhid. Ada yang mengistilahkan tri tauhid. Pembagian tauhid ini sebenarnya bisa kita baca di kitab Majmu'atut Tauhid, ensiklopedia tauhid yang merujuk kepada pemikirannya Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Kita coba lihat bagaimana sih pemikiran dua tokoh Wahabi ini. Nah, saya juga di sini sudah punya kitabnya. Di sini di muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Fahadhihi majmu'atun minar rasailil muhimmah fi syari'ati hadhil ummah. Kata penulisnya muqaddimah ini, inilah kumpulan-kumpulan penjelasan penting tentang syariat yang ditulis allafaha thullatum minal ulama'il a'lam oleh para penghulunya, para ulama terbaik, yaitu Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Itu menurut penulis muqaddimah ini. Nah, meskipun sebenarnya menurut saya ini agak lebay ya. Nah, tapi paling tidak kalau kita mau tahu pemikiran Salafi Wahabi, ya kita bisa baca kitab ini. Ya memang kitabnya cukup tebal, kurang lebih 800 halaman, tapi tentu kali ini kita hanya akan membahas tentang tauhid. Dan memang bab tentang tauhid ini langsung dibahas di pembahasan pertama. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, inilah yang menjadi dasar utama pemikiran mereka. Karena dijelaskan di awal pembahasan. Nah, di sini disebutkan amma tauhid fahuwa thalathatu anwa'. Tauhid itu ada tiga macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Kita bahas yang pertama. Apa sih yang dimaksud tauhid rububiyah? Fahuwa alladhi aqarra bihil kuffar ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang diakui oleh orang-orang kafir. Jadi ibaratnya orang kafir juga bertauhid. Aqarra bihil kuffar. Jadi Anda bisa bayangkan, statement pertama saja langsung bikin heboh. Nah, kemudian walam yudkhiluhum fil Islam. Tauhid ini tidak menjadikan mereka muslim. Jadi ada tauhidnya orang kafir. Namanya tauhid rububiyah. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tauhid inilah yang membuat Nabi memerangi mereka. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum. Halal darah dan harta mereka. Nah, tauhid rububiyah. Wa huwa tauhidun bi fi'lihi ta'ala. Tauhid yang mengesahkan perbuatannya Allah Ta'ala. Jadi ibaratnya orang kafir mengesahkan perbuatannya Allah Ta'ala. Nah, apa dalil mereka? Nah, di sini disebutkan dalilnya di surah Yunus ayat 31 dan juga surah Al-Mu'minun ayat
84 dan 89. Wal ayat ala hadza katsiratun jiddan. Ayat-ayat yang membahas tentang tauhid rububiyah ini katanya banyak sekali. Nah, itu tadi tauhid rububiyah. Bagaimana dengan tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah wa huwa tauhidullahi bi af'alil ibad. Tauhid mengesahkan Allah dengan perbuatan berupa ibadah. Perbuatan apa yang berupa ibadah? Nah, di sini disebutkan ada dua standarnya. Wa aslul ibadah tajridul ikhlasi lillahi ta'ala wahda wa tajridul mutaba'ah lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan harus dicontohkan oleh Nabi. Kalau kita bandingkan dengan tauhid yang pertama tadi, teman-teman sekalian, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu kan tadi disebutkan mengakui Allah sebagai pencipta dengan ucapan. Jadi di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum, jika kalian bertanya kepada orang-orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allahu Ta'ala. Orang kafir yang mengatakan seperti ini. Nah, itu tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah itu mengakui Allah sebagai pencipta dengan perbuatan. Perbuatan apa? Ya tentu perbuatan yang berupa ibadah. Nah, dan dua ibadah ini tadi, dua kriterianya, ikhlas dan dicontohkan oleh Nabi. Nah, disinilah tauhid uluhiyah orang Islam berada. Karena orang kafir kan tidak beribadah sesuai dengan dua kriteria tadi. Artinya apa? Seseorang tidak dinamakan Islam menurut pembagian tauhid ini kalau hanya sebatas tauhid rububiyah, tauhid yang pertama. Dia juga harus punya tauhid uluhiyah, tauhid yang kedua. Jadi meskipun dia mengaku muslim, mengucapkan syahadat misalnya, sama seperti orang kafir mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau dia tidak bertauhid uluhiyah, maka dia kafir. Nah, makanya jangan heran kalau Anda sering dikafir-kafirkan. Karena Anda tidak mengikuti standar tauhid mereka. Khususnya tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Yang sering dicontohkan itu kan orang-orang yang suka ziarah kubur. Orang-orang yang bertawassul kepada aulia. Nah, mereka-mereka inilah disamakan dengan orang kafir penyembah berhala. Karena mereka dianggap bertauhid rububiyah tapi tidak tauhid uluhiyah. Bahkan kata Muhammad bin Abdul Wahab, inna kufrahum ashna'u min kufri ubadil awthan. Orang yang tidak tauhid uluhiyah lebih hina kekafirannya dibanding penyembah berhala. Itu kata Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi memang keras sekali ya. Nah, bagaimana dengan tauhid pembagian yang ketiga? Tauhid asma was sifat. Fahuwa tauhidud dzat wal asma was sifat. Yaitu mengesahkan zat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, itu penjelasan mengenai pembagian tiga tauhid ala Wahabi dan Salafi. Nah, selanjutnya bagaimana pandangan ulama mengenai pembagian tauhid ini? Banyak ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengcounter pembagian tauhid ini, yang menolak pembagian ini dan dianggap rancu. Nah, di mana letak kerancuannya? Nah, insya Allah di video yang akan datang kita akan simak penjelasan ulama tentang penolakan atau bantahan tentang pembagian tauhid. Kalau teman-teman mau mendengar penjelasan mereka tentang kerancuan pembagian tiga tauhid ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya dan tulis kata mau, kalau mau lanjut ke part kedua, nanti di kolom komentar ya. Dan saya kasih target, kalau penontonnya sudah sampai 100.000, insya Allah akan saya upload videonya. Oke, semoga kita semua sehat dan panjang umur. Amin. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya akhiri. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.